Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini bersama Umi dan Abi. Ya, hari ini kita mau sharing nih sama Abi tentang seputar Ramadan. Ramadan ini kan kalau dalam Al-Quran juga disebutkan akan nantinya menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Namun mungkin Abi bisa sampaikan sebenarnya apa aja sih rahasia atau keutamaan Ramadan itu, dan bagaimana sih kita menyambutnya atau melaksanakannya, ataupun bagaimana sih pribadi kita akan menjadi derajat yang paling tinggi ya di sisi Allah dalam bulan Ramadan ini. Gimana Bi kira-kira? Ya, sebagaimana disebutkan, kalau orang itu ada yang menyebutkan soma, ada yang menyebutkan riwayat menyebutkan qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, pasti akan diampunkan dari dosa-dosa yang telah lalu, dan tidak ada satu kenikmatan yang paling berharga kelak yang akan kita bawa ke akhirat itu adalah ampunan daripada kesalahan. Sebab itu yang akan menjadi sebab kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Walaupun kita harus paham bahwa Ramadan itu bukan bulan yang hanya sekedar ngejar target berapa pahala, kemudian berapa bacaan Al-Quran yang kita bisa lakukan, ya istilahnya kayak macam kejar setoran. Tapi harus diingat ya, Ramadan itu sebetulnya adalah bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, ya bulan pembinaan. Oleh sebab itu mengapa di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Jadi kita harus memahaminya dalam frame itu. Dia adalah bulan tarbiyah. Itu pembinaan ya. Iya. Membina diri kita sendiri juga bisa membina yang lain gitu ya. Tentu kalau kita pahami sejarah pensyariatan atau tasyri' daripada siam Ramadan itu kan disyariatkan pada tahun kedua hijrah, ya hijriah, 2 tahun sesudah Rasul itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan kita tahu Madinah adalah satu wilayah yang baru yang dimasuki oleh Rasul dan para sahabat, yang kalau di Mekah itu penekanannya pada pembinaan akidah dan tauhidnya, sedangkan di Madinah di situ multikultural, bahkan multi keyakinan, ya ada orang Yahudi dan kemudian orang-orang bangsa lain. Makanya kalau kita lihat surah tentang kewajiban puasa itu di Al-Baqarah 183. Nah, Al-Baqarah 183 adalah satu bagian besar dari surah Al-Baqarah yang lain, yang di dalamnya itu bicara tentang dialog Rasulullah dengan kalangan Bani Israel, menunjukkan bahwa di Madinah itu kompleks sekali. Nah, jadi puasa bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, tarbiyah bagi sahabat ketika menghadapi satu beban besar, yaitu membangun peradaban Madinah, yang itulah awal dari peradaban Islam itu. Jadi puasa itu ditetapkan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan pejuang-pejuang untuk membangun peradaban. Yang dahulunya peradaban itu diberi kepada orang-orang Bani Israel. Tapi kemudian karena kesalahan-kesalahan Bani Israel yang juga ada di dalam Al-Baqarah sebelum 183 itu, maka kemudian Allah menginginkan itu beralih kepada kaum muslimin, ya. Makanya sebelum kewajiban bulan Ramadan itu ada cerita tentang peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kita tahu Baitul Maqdis itu adalah di Palestina. Di situ peradaban Bani Israel itu muncul dan tumbuh, dan kemudian beralih ke Ka'bah, yang itu merupakan Jazirah Arabia, yang Jazirah Arabia dan Ka'bah itu identik dengan Islam. Jadi sebetulnya
Ramadan itu adalah persiapan dari orang-orang yang akan membangun peradaban Islam itu. Jadi puasa itu nggak sesederhana itu. Kewajiban meninggalkan makan dan minum, berhubungan sama suami istri dan lain sebagainya. Tapi itu hanya latihan. Untuk menghadirkan orang-orang yang menjadi pengemban risalah, pembangun peradaban Islam itu. Sehingga nanti diharapkan memiliki karakter yang tangguh, kemudian memiliki wawasan yang luas, kepribadiannya yang menarik, tentu akan mudah menarik orang, ya. Untuk mengajak, ya mengajak. Makanya orang yang misalnya berpuasa tetapi lisannya masih menyakiti, kan gitu disebutkan Rasul pada masa-masa itu, maka puasanya bisa saja tidak berarti. Makanya disebutkan kamin shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tidak menerima apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi sangat merugi, sangat merugi. Dan perlu dipahami Ramadan itu bulan tarbiyah. Jadi harus plusnya itu gitu plusnya, ya. Iya. Karena kalau cerita usia kan setiap tahun kita melaksanakan bulan Ramadan, rasanya kan langkah ruginya kalau hanya sekedar rutinitas ya. Jadi intinya bagaimana setiap tahun Ramadan yang kita jalankan itu mempunyai nilai tarbiyah atau pendidikan itu tadi. Jadi dan orang yang bertakwa itu kan sebetulnya bukan hanya meninggalkan meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan dari sisi hukum. Tapi kan semuanya termasuk kerja-kerja yang sifatnya membangun kebaikan, yang memberikan manfaat yang luas, ya, ide-ide yang bisa merubah masyarakat, ya, kemudian merubah orang-orang individu yang tidak baik menjadi baik, lalu orang-orang yang baik ini bersatu membangun sebuah kebersamaan, dan kebersamaan itulah nanti yang akan menjadi cikal bakal masyarakat. Kalau di Madinah dia menjadi masyarakat Muslim Madinah, lalu akhirnya berimplikasi kepada perluasan wilayah Islam dan seterusnya. Disitulah sebetulnya nilai puasa itu harus kita pahami. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, jangan menjadi rutinitas, ini menjadi bulan tarbiyah, dan kita berharap setiap hari di Ramadan ini kita isi selain ibadah yang sudah kita pahami ya, pahalanya besar di bulan Ramadan, namun juga kita harus punya paling tidak konsep ya untuk diri kita, dan juga kita bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa banyak hal selain ibadah-ibadah itu tadi, kita juga punya ide, punya kegiatan ataupun punya semangat untuk memberikan pendidikan atau memperbaiki diri kita. Produktivitas juga harus jadi bukan identik dengan hanya tidak makan dan minum lalu lemes, tidur bukan nggak boleh tidur tetapi harus diiringi dengan aktivitas yang sifatnya mengajak orang-orang lain kemudian bukan hanya kesolehan pribadi tapi kesolehan sosial gitu. Jadi intinya jangan hanya rutinitas itu saja, kita harus pahami menyambut Ramadan itu bukan hanya sekedar menyambut bulan ampunan. Kita pahami sekali bahwa ibadah itu memang harus kita maksimalkan karena nilai pahalanya juga banyak ya. Jelas pasti gitu, kalau masalah pahala banyak gitu. Tapi dia tidak memiliki double impact gitu. Itu tadi. Harus punya double ya, jadi bukan. Makanya dulu satu kerja besar, misalnya peristiwa Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan ya kan. Kemudian Istanbul bisa di Ramadan, juga di Ramadan mengalahkan Saifuddin Qutuz, seorang panglima di dinasti Mamalik, itu kemudian juga bisa mengalahkan pasukan Mongolia yang begitu luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk merdeka. Kemerdekaan kita pun juga negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi bisa jadi Allah kasih kekuatan juga ya saat di Ramadan itu. Jadi fisik, walaupun kita tidak makan, tidak minum, tapi
mungkin ruhnya gitu, Iya, ruhnya ya. etos Ya. jadi jangan khawatir kalau puasa itu kemudian ya lemas itu kan karena apa namanya ya terbakar gula yang kita makan ya, kemudian dan sebetulnya kenapa dikatakan ada yang mengatakan walaupun riwayatnya itu masih kita nggak persoalkan ya, kalau kita berpuasa itu kan akan sehat ya. Dan menurut ilmu kesehatan juga ada sekarang cerita tentang intermittent fasting misalnya kan yang 12 jam 12 jam puasa. Puasa itu besar sekali untuk manfaatnya bagi tubuh kita. Jadi nggak ada soal itu sebetulnya. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Betul untuk, gitu. Iya. Ya, bahkan harusnya dari sisi fisik ya kita harus wanti-wanti nih di awal Ramadan timbang badannya kalau 65 maka pertahankanlah sampai di akhir 65. Jangan waktu akhir Ramadan ternyata udah 70 kg beratnya 5 nambah dia di bulan Ramadan. Itu berarti ada yang perlu diperbaiki dari menyikapi Ramadan ini ya, dari sisi aktivitasnya, kemudian dari sisi menahan diri juga dari sisi asupan makanan. Jadi menahan itu bukan cuma menahan waktu puasa, lalu berbuka itu balas dendam. Kontrol kita untuk imsak menahan namanya itu kemudian menjadi apa? Menjadi lepas gitu. Itu. Jadi puasa yang berbuka itu pun tetap ya, kalau kata Nabi yang bagus itu kurma misalnya kan, minum air putih gitu. Jangan sebelum sholat itu udah semuanya dihabisin gitu. Jadi ya wajar kemudian berat timbangannya juga naik nanti di akhir, dan itu berakibat buruk kepada kesehatan. Puasa kita nggak ngefek dari sisi itu gitu. Karena berpengaruh juga ya istilahnya saat kita melakukan ibadah ataupun kalau seandainya fisik kita juga lemah malas gitu ya, akan malas melakukan hal-hal. Jadi sebetulnya malas itu bisa jadi bukan karena kekurangan karbo. Tetapi bisa jadi kelebihan karbo. Ya. Ini kita bukan lari ya, sebenarnya tambahan untuk kita semua supaya puasa itu juga menyeimbangkan. Selain bulan tarbiyah pendidikan juga menyeimbangkan gitu. Jadi Masya Allah sedikit sharing kita hari ini bahwa itu tadi puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi kuncinya atau intinya adalah bagaimana kita bisa membimbing diri kita ya, juga bisa berefek kepada yang lain. Obrolan singkat hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya, Umi, mudah-mudahan ini juga pembelajar ya. Kita juga masih ingin terus belajar dan juga bisa bermanfaat untuk para sahabat semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.